Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin episode spesial Main Mata dan Potluck Podcast yang berkolaborasi dengan Ubud Writers and Readers Festival 2023 merayakan 20 tahun Festival Literasi di Ubud, Bali. Di sini aku dan teman-teman berkesempatan berbincang dengan beberapa penulis, seniman, dan juga teman-teman lain yang terlibat di acara. Semoga obrolannya menarik dan bisa dinikmati oleh kamu semua. Selamat menonton! Halo Mas Eka, untuk pertanyaan pertama saya itu sebetulnya pertanyaan usil sih. Jadi kan sebenarnya untuk novel terbarunya yang Anjing Mengeong Kucing Menggonggong itu kan baru pre-order, jadi belum dicetak. Nah, tapi kenapa sudah diumumkan di Ubud Writers and Readers Festival ya? Iya, emang rencananya mau semacam introduction dulu di Ubud aja gitu. Biasanya kan kalau sebelum-sebelumnya ya kasih pengumuman mau nebitin novel baru ya di media sosial apa, terus ketika saya dapat undangan ke Ubud, saya tanya boleh nggak sekalian memperkenalkan calon novel baru. Oke. Sama tadi saya juga datang ke acara diskusinya sama Mbak Olin, tempat waktu Mas Eka lagi membacakan kutipan dari buku itu, dan semua peserta termasuk saya sendiri, kami ketawa gitu. Jadi yang saya tangkap dari karya-karya Mas Eka, dan juga ini bukan hanya saya sendiri tapi beberapa teman-teman saya yang juga membaca karya Mas Eka tuh mengatakan bahwa Mas Eka tuh bisa menulis dengan gaya yang jenaka. Meskipun tema-tema yang diambil itu banyak yang sebetulnya traumatis ya. Misalnya dalam Cantik Itu Luka kan ada tema tentang kolonialisme, atau yang seperti Dendam itu kan ada cerita tentang pemerkosaan dan lain sebagainya, kekerasan. Nah, saya mau nanya sih sebenarnya Mas, itu kan pernah ada satu wawancara dengan BBC ya Mas ya, tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi di situ kan Mas mengatakan bahwa untuk gaya menulis dengan humor itu Mas dapat dengan membaca karya Budi Dharma dan Danarto salah satunya ya. Tapi aku mau nanya sih Mas, sebetulnya menurut Mas seberapa penting sih peran humor dalam sastra gitu, terutama ketika tema-tema yang diangkat itu sebenarnya tema-tema yang traumatis itu tadi? Iya, saya rasa penting nggak penting sih, tapi kalau buat saya pribadi humor salah satu bagian yang penting terutama dalam novel ya, karena saya sering membayangkan novel itu semacam kolase berbagai emosi gitu ya, dan humor salah satu bentuk yang perlu ada di sana untuk membuat kita rileks sejenak, tertawa, karena saya rasa kalau kita bahkan lihat pertunjukan wayang kulit maupun wayang golek gitu, kita tahu epik Mahabharata itu kan tragedi, drama, terus ada romance, ada macam-macam, dan juga selalu ada part humor gitu, terutama di dalam tradisi wayang Indonesia ya. Kita selalu ada, kayaknya penting istilahnya kalau di wayang kayak punakawan gitu. Part mereka itu sesuatu yang penting dan bahkan selalu berada di tempat tertentu yang orang nunggu gitu. Bagaimana segala hal buat mereka bisa diketawain gitu. Bahkan hal-hal yang serius yang sebelumnya diceritakan kayak tragedi, drama, macam perang, macam-macam, terus tiba-tiba menjadi sesuatu yang ditanggapin dengan rileks, dengan humor gitu. Tapi terkait dengan itu saya juga ingat 2015 itu saya pernah wawancara seorang komika namanya Sa'diah Ma'ruf. Dia menang Stand Up Comedian Indonesia Award dari Kompas TV. Terus waktu itu tahun 2015 itu belum lama komedian Robin Williams kan bunuh diri. Lalu saya tanya sama dia, pendapat kamu gimana, mengapa seseorang yang dari luarnya tampak saat periang dan sering tertawa, sering melucu, mengapa pada akhirnya memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri? Aku tanya kayak gitu kan. Terus saat dia bilang bahwa ya itu memang
Kalau menurut saya tragedi itu adalah ketika kamu jatuh dan kakimu luka. Tapi komedi itu adalah ketika kamu loncat, kamu lari terus kamu loncat ke sumur tanpa dasar, lalu kamu mati gitu. Tapi poin yang mau dia sampaikan adalah beberapa hal itu memang sangat menyakitkan dalam hidup, dan saking menyakitkannya sampai kita mau nggak mau juga harus akhirnya hanya bisa tertawa gitu, saking menyakitkan dan absurdnya peristiwa atau kejadian tersebut gitu. Nah, tanggapan Mas tentang hal ini gimana ya? Apakah ada unsur itu juga? Apakah memang ada beberapa tragedi atau peristiwa yang memang terlalu traumatis atau terlalu tidak masuk akal sehingga ya udah kita hanya bisa menertawakannya gitu? Saya rasa humor atau komedi memang tidak selalu harus berarti sesuatu yang membahagiakan. Bagi saya sih sebenarnya kenapa tema apapun bisa menjadi humor gitu, karena di satu peristiwa gitu sebetulnya lebih ke point of view gitu, lebih ke kamu melihatnya dari sisi sebelah sini, itu akan menjadi tragedi gitu. Buat saya kayak Romeo and Juliet itu ya kamu bisa menganggap itu tragedi cinta yang gak kesampaian gitu, tapi juga pada saat yang sama bisa kamu lihat sebagai sebuah komedi gitu. Kita bisa mentertawakan konyol nasib sial dua pasangan itu gitu. Justru buat saya seorang yang bisa menangkap humor dari segala sesuatu, itu artinya dia bisa melihat sesuatu itu dari berbagai segi gitu. Artinya ketika dia tahu bahwa ada hal yang lucu, dia juga tahu bahwa pada saat yang sama dia tahu bahwa sebenarnya bisa nggak lucu juga gitu, bisa sangat menyedihkan gitu. Itu kayak lebih ke ya opsional gitu. Ketika dia tahu bahwa hidup ini menyedihkan gitu, ya dia punya opsi untuk mentertawakannya gitu. Tapi bukan berarti bahwa hal yang menyedihkan itu lenyap gitu. Dia tetap ada di sana. Seperti kita sering lah, maksudnya saya gitu, seperti tadi digambarkan, kita jalan kaki ke Sandung, ya itu menyakitkan gitu. Dalam konteks yang lebih kecil itu menyakitkan, kita kadang-kadang mungkin marah terhadap siapa sih orang yang membuang sesuatu sehingga menghalangi gitu. Tapi pada saat yang sama kita mungkin juga ketawa-ketawa sendiri gitu. Ya ketawa itu tidak menghapus rasa kesal kita juga gitu. Artinya itu bukan sesuatu yang humor tidak membuat tragedi nihil, nggak ada sama sekali gitu. Oh, tapi memang ya itu menarik juga sih yang Mas Eka bilang bahwa masing-masing penulis tuh bisa punya pendekatannya sendiri dalam menuangkan atau menuliskan bahkan mungkin kayak sebuah peristiwa yang sama, karena ada beberapa penulis kan yang memang kalau kita baca karya-karyanya cenderung murung dan melankoli. Misalnya contohnya karya-karyanya Mbak Lela Kudori yang tentang tragedi 65 itu kan kebanyakan tone-nya seperti itu kan dan sangat internal. Tapi juga ada beberapa penulis-penulis lain yang bisa mengangkat subjek yang sama tapi dengan sense of humor. Kayak Shihan Karunatilaka ngangkat isu civil war Sri Lanka, tapi dia, teman saya bilang udah gak usah takut baca, itu gak di-pressing kok, dia lucu kok nulisnya. Tuh saya kayak oh ya, tapi kok bisa lucu sih, malah jadi penasaran pengen baca. Nah tapi ini Mas, saya juga mau nanya terkait dengan pendekatan Mas tadi kan. Jadi kan saya dan pembaca-pembaca lain menangkap bahwa ketika membaca karya-karya Mas itu kan cenderung jenaka. Apakah Mas Eka sendiri adalah orang yang memang selalu jenaka atau gimana? Enggak juga sih. Tempo hari sempat ada yang nanya, Mas mau nggak stand up? Enggak, aku bilang. Saya rasa ya humor atau menjadi jenaka itu penting dalam konteks tertentu gitu ya. Tapi saya tidak merasa akan selalu jenaka gitu. Saya rasa di novel-novel saya banyak part-part yang juga tidak terlalu jenaka gitu. Lebih ke bahkan ada aspek violence yang dibiarkan begitu aja, bahkan kadang-kadang ada bagian-bagian yang memang sengaja dibiarkan kayak adegannya menjijikan gitu ya. Saya lebih tertarik sebenarnya lebih ke bagaimana novel, ide saya membayangkan novel itu semacam kolase atau ensiklopedia emosi kita pembaca maupun penulis gitu. Bagaimana dalam satu rangkaian peristiwa kita
mengalami berpetualang dengan perasaan kita. Kadang-kadang di bagian tertentu kita ketawa, ke bagian lain mungkin kita sedih gitu. Ada kisah yang saya termasuk juga nggak anti dengan misalkan melodrama yang ya udah yang agak cemen dikit lah supaya orang juga tone-nya tiba-tiba gloomy gitu tuh. Tapi di sisi lain mungkin saya rasa ya itu semacam peristiwa. Saya rasa nggak cuma sekedar satu peristiwa menyebabkan peristiwa lain, tetapi juga semacam perjalanan emosi juga ya. Iya, itu juga sih yang aku ingat dari membaca karya-karyanya Mas. Misalnya kayak Cantik Itu Luka, itu justru malah yang membuat endingnya atau yang membuat bagian-bagian tertentu lebih mencekam tuh karena justru sebetulnya sebelumnya itu ada sesuatu yang buat kita tertawa gitu. Jadi kita pikirin ini adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi itu ternyata endingnya seperti itu. Itu juga kalau di dunia film tuh jadi ingat film Look Who's Back yang tentang Hitler. Itu kan kami ketawa terus. Kira-kira 3/4 dari film itu atau 90% malah. Tapi 10% yang terakhir malah ternyata justru malah lebih mencekam karena sempat ada kontras dengan emosi lain itu kan seperti yang Mas bilang. Nah, aku mau nanya juga sebetulnya Mas, cara Mas, aku tahu Mas Eka banyak banget baca buku, jadi mungkin menyerap gaya penulisan itu dari berbagai buku yang Mas baca itu. Tapi aku mau nanya sih sebenarnya kayak cara Mas Eka untuk bisa menemukan stylenya Mas sendiri itu gimana? Jadi prosesnya seperti apa gitu kan? Dari berbagai macam yang Mas baca itu kemudian bisa menciptakan gaya sendiri dan menciptakan gaya untuk membuat plot twistnya sendiri gitu, atau penuturannya juga. Kalau gaya sih lebih ke ya coba-coba aja sih sebetulnya. Tentu saja saya membaca banyak novel gitu. Terus lebih ke ketika saya misalkan membaca novel, katakanlah belum lama saya membaca novel Catch-22 yang ya tadi mungkin juga mirip ya. Itu cerita tentang perang gitu ya, tapi humor gitu. Cerita tentang orang yang nggak mau menerbangkan pesawat tempur gitu. Itu cari-cari alasan sakit lah gitu supaya bisa. Terus dia dikasih kerjaan untuk nyortir surat, terus dia kasih macam-macam lah. Kemudian itu menjadi bagaimana perang menjadi sesuatu yang lucu. Tapi ketika saya membaca kemudian saya kadang-kadang ketika membaca novel tertentu itu membayangkan ketika udah selesai atau ketika berhenti terus refleksi gitu, ada diri saya sebagai penulis gitu. Kadang-kadang ketika membaca kan diri saya sebagai pembaca menguasai benak saya. Tapi ketika reflektif saya mencoba melihat dari sudut pandang penulis, terus saya membayangkan kalau saya menulis kalau saya memposisikan diri sebagai si penulis novel ini gitu, apa yang akan saya tulis dan bagaimana gitu. Tentu saja misalkan saya nggak membayangkan akan menulis tentang perang atau dengan pesawat tempur karena saya tidak punya pengalaman soal itu. Terus membayangkan lingkungan saya misalkan di Indonesia terus di zaman sekarang yang tidak ada perang. Tapi mungkin saya kadang-kadang bisa mencoba membayangkan dalam situasi lain, tetapi misalkan dalam konteks yang sama. Misalkan kayak ini ada sesuatu yang di mana kamu terpaksa melakukan sesuatu tapi kamu nggak mau gitu. Itu kadang-kadang melahirkan kompromi tertentu, bahasa tertentu yang harus dipilih, bagaimana mengatakannya, dan disitulah kadang-kadang kemudian saya belajar untuk menemukan cara terbaik untuk menuliskannya gitu. Kadang-kadang ya lebih ke eksperimen seperti itu, nggak sengaja. Kayaknya ini lebih asik nih seperti ini. Dari cerpen-cerpen dan novel-novel yang udah pernah Mas tulis, ada beberapa contoh kah yang sebetulnya karya itu berangkat karena Mas membaca satu atau beberapa karya lain dan kemudian Mas membayangkan, oh gimana ya kalau seandainya aku nulis tentang ini tapi dalam konteks yang berbeda gitu, ada nggak contoh? Banyak. Misalkan kalau cerpen lebih mudah karena rata-rata saya nulis cerita pendek itu kayak memang buat eksperimen. Kayak
Saya baca satu buku Confession of English Opium Eater, itu buku klasik ya. Terus saya coba membayangkan bagaimana jika yang nulis ini adalah orang Jawa tinggal di Hindia Belanda gitu. Karena pas pada saat yang sama saya membaca buku tentang candu. Bagaimana Jawa pernah dikuasain oleh candu gitu, perdagangan, terus bagaimana banyak orang yang ketagihan itu di abad 19 kalau nggak salah. Terus saya membayangkan bagaimana setelah baca novel bukan novel, itu kayak confession, pengakuan gitu tentang si opium eater ini, English opium eater, itu saya meletakkan dalam konteks Jawa, Hindia Belanda. Ketika saya menuliskannya, hal yang kemudian tiba-tiba saya sadari, dia harus menulis dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia sekarang juga gitu. Kita harus bahasa Indonesia pasar zaman itu, membuat saya kemudian belajar dari novel-novel atau tulisan Melayu pasar di kurang lebih zaman yang sama. Dan itu kayak eksperimen yang menarik juga buat saya gitu, bagaimana menulis dengan bahasa Melayu pasar yang tentu saja tidak organik dari saya, guys. Saya kayak mengcopy dari lain. Tapi pada saat sama itu juga karena saya melakukannya, saya menulis sampai kurang lebih hampir 1000 kata. Itu menjadi semacam kok ternyata aku bisa gitu. Dan kadang-kadang ketika nulis di novel atau di tulisan lain, ingatan tentang menulis itu kayak ada kayak frasa-frasa yang kalau kita katakan misalkan buku punya saya gitu, tapi di masa-masa zaman itu kadang-kadang buku saya punya gitu. Itu kayak frasa yang nggak biasa zaman sekarang, tapi kemudian saya pakai karena saya ingat saya pernah nulis seperti itu di eksperimen gitu. Nah, tadi kan Mas sempat cerita tentang ini ya, menulis tentang pedagang candu, tapi di konteks Jawa pada periode yang sebelumnya, yang gaya penuturan, gaya berbahasanya sangat berbeda dengan gaya kita bertutur pada saat ini. Itu ketika menulis cerpen itu bagaimana cara meriset gaya bertutur pada saat itu gitu? Kan di zaman itu juga sebetulnya sudah banyak novel-novel pra-Indonesia gitu, sering disebutnya gitu, pra-sastra Indonesia, kayak novel-novel atau liputan jurnalistik yang dalam bahasa Melayu. Itu kan bahasa Melayu zaman itu belum standar ya, jadi antara campur aduk, terus secara tata bahasa juga saya membayangkan kayak kopi dari lisan aja gitu, dan kosakata. Jadi ya saya pelajarinya dari novel-novel abad-abad 19 yang banyak ditulis kayak oleh banyakan sih penulis-penulis kayak penulis Tionghoa, terus tapi ada juga kayak Marco Kartodikromo, atau yang kemudian menjadi model Mingke buat oleh Pram itu Tirto Adi Suryo. Mereka kan mempergunakan bahasa Melayu pasar zaman itu ya, cikal bakal, yang kemudian saya tidak tahu persis apakah kemudian menjadi bahasa Indonesia yang jelas tentu saja bahasa Indonesia yang kemudian kita kenal itu kan yang kayak ada distandarisasi kan. Saya rasa kayak ya itu kayak pra sebelum sastra Indonesia yang kita kenal sekarang. Kalau untuk penulis Tionghoa itu misalnya siapa aja? Karena ternyata sayangnya untuk generasi yang sekarang banyak yang nggak tahu nih, atau mungkin nggak tahu juga ya apakah emang nama mereka sengaja dihapus sejarah. Nggak juga sih, kalau sekarang sih kayaknya penerbit seperti KPG menerbitkan beberapa antologi, kalau nggak salah kesusastraan Melayu Tionghoa ya. Ya saya rasa bisa mulai dari sana. Ada juga buku, mungkin buku bukan buku panduan sih, lebih ke tinjauan gitu tentang sastra Tionghoa, Leo Suryadinata atau siapa ya. Tapi mungkin bukunya agak susah dicari sih. Ya, tapi
problem buku lama susah dicari, sebenarnya itu lebih ke problem perbukuan kita secara umum. Karena nggak dicetak ulang atau karena Lebih ke apa namanya, tidak dicetak ulang. karena pembaca nggak banyak yang berminat mungkin. Mungkin ya. Tapi itu yang buku kesusastraan Melayu Tionghoa itu kalau nggak salah baru terbit setelah reformasi kan? Iya, karena waktu zaman Orde Baru kan memang terjadi genosida kultural terhadap budaya Tionghoa juga kan. Oke, menarik. Sama saya juga mau nanya ini tentang proses menulis ya Mas. Ya, maksudnya kan Mas Eka udah nulis beberapa banyak buku. Mungkin yang mau saya soroti pertama-tama adalah novelnya dulu. Kalau dari pemahaman saya sendiri sebagai pembaca itu tiap novel itu pasti ada kayak nuansa genre yang berbeda gitu. Jadi kalau Cantik Itu Luka itu kayak novel sejarah, lintas generasi. Terus yang Man Tiger itu Lelaki Harimau itu banyak unsur psychological thrillernya, seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, action, itu cerita binatang. Nah itu Mas Eka ketika nulis jadi kan kayak gaya atau misalnya genrenya kan berbeda meskipun sama-sama fiksi. Ketika pertama kali nulis itu berangkatnya dari mana? Apakah berangkat dari aku mau nulis cerita tentang ini, baru terus dilanjutkan dari situ, atau berangkat dari karakter, atau berangkat dari gagasan besar terlebih dahulu? Awalnya sih bisa macam-macam ya. Tapi sih pertama-tama saya memang tumbuh sebagai pembaca banyak genre ya. Saya tumbuh dengan banyak genre, dan di zaman saya kecil remaja saya tidak buat saya novel atau cerita itu ya seperti itu gitu. Saya bahkan waktu itu mungkin juga nggak paham bahwa ini sebenarnya genre yang berbeda gitu. Ketika membaca cerita silat ya, bahkan ya saya hanya membaca cerita gitu, sebuah novel, sebuah buku tanpa membayangkan bahwa itu adalah sebenarnya sebuah genre gitu, dengan kekhususan masing-masing, template, metode atau caranya. Terus ketika baca novel-novel horor yang saya baru tahu belakangan bahwa itu novel horor gitu ya, saya tahu bahwa misalkan penulis-penulis tertentu menceritakan aspek-aspek misteri, hantu atau macam-macam, dan sebetulnya ada semacam dalam genre gitu kan, ada semacam ciri-ciri kenapa disebut genre tertentu gitu. Ya waktu itu sih saya lebih ke ya udah membaca aja, baru belakangan kemudian ternyata yang selama ini saya baca itu ternyata beragam genre, dan sebenarnya saya menikmati semua gitu. Dan ketika saya ingin menulis ya pertama tentu saja saya ingin menulis sesuatu yang sebelumnya juga saya nikmati gitu. Artinya saya rasa saya sepakat dengan banyak penulis yang mengatakan kita menulis sebenarnya apa yang sebenarnya kita pengen baca juga gitu. Yang kedua saya rasa itu mungkin yang tadi lebih ke natural, tapi yang kedua mungkin juga aspek lebih konseptual. Saya juga mungkin juga generasi saya lahir atau hadir di masa ketika kita juga mempertanyakan batas-batas antara zaman itu kan, kayak ada sastra tinggi, ada sastra hiburan, genre dan macam-macam, yang salah satu yang buat saya kemudian mempertanyakan kenapa sih kenapa novel-novel tertentu dianggap lebih baik daripada novel lain, kenapa genre tertentu ketika kita bicara novel genre kenapa dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena ya saya belajar dari itu semua gitu. Saya merasa tidak perlu genre hanya sekedar ciri-ciri aja gitu, dan ciri-ciri itu juga tidak selalu harus kita patuhi juga gitu. Ya generasi saya lahir atau muncul di masa ketika kita mempertanyakan itu semua juga gitu. Jadi kayak klop aja gitu, ketika saya pengen nulis ya saya kesannya kayak sengaja mix genre gitu, semua genre saya cobain, saya masukin gitu. Tapi ya buat saya sebenarnya itu kayak natural aja. Saya membaca beragam genre, dan ya ketika saya menuliskannya, ketika saya tadi bilang bahwa novel, ide saya tentang novel itu semacam perjalanan, nggak cuma perjalanan peristiwa tapi juga perjalanan emosi. Saya merasa secara teknik juga membutuhkan genre-genre itu gitu. Ketika kita mau membuat orang misalkan merasakan satu hal gitu, sesuatu yang menakutkan, katakanlah
tidak harus hantu gitu ya. Apa namanya, penculikan atau pembunuhan atau perang itu kan menakutkan gitu. Saya bisa meminjam elemen-elemen dari horor sebetulnya untuk orang merasakan, karena buat saya buat novelis gitu, buat saya sebagai seorang pencerita berbeda dengan mungkin jurnalis gitu. Saya merasa tidak hanya deliver informasi gitu bahwa ada perang, siapa yang terbunuh, tapi juga sebisa mungkin deliver, menyampaikan emosi gitu. Apa yang kita pengen sampaikan, apa yang pengen mereka rasakan gitu. Kita pengen pembaca merasa jijik gitu. Gimana caranya gitu. Dan kadang-kadang perlu menengok ke genre atau teknik-teknik tertentu, kayak ketika saya nulis cerita pendek kayak coret-coret di toilet, saya pengen orang merasa jijik, bener-bener jijik gitu, sampai kepada titik, karena untuk membuat kontras, karena di akhirnya misalkan saya ingin menyampaikan semacam pesan bahwa apa yang tertulis di toilet itu lebih penting, lebih bersuara, menyuarakan kita daripada yang yang dikatakan oleh orang anggota dewan gitu. Tapi untuk mencapai kontras itu saya harus merasa toilet itu benar-benar menjijikan, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu jijik. Kita harus membuat pembaca benar-benar merasa jijik aja gitu. Dan itu memang harus kemudian secara teknik pilihan kata, pilihan bangun adegan gitu harus bisa deliver itu gitu. Nah itu juga menarik Mas Eka mention soal jijik itu ya. Jadi itu adalah salah satu emosi yang juga mau dibangkitkan dari pembaca, selain tadi itu kan kesedihan, rasa ingin tertawa dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah satu pertanyaan yang mungkin menurut aku sebenarnya awalnya aku pikir nggak penting, karena ini pertanyaan pribadiku sebagai seorang pembaca sebetulnya. Aku sebenarnya bukan yang cerpen coret-coret di toilet itu sih yang bikin jijik, tapi aku memperhatikan bahwa di semua novelnya Mas Eka itu ada elemen tai manusia. Tapi dari semua penggambaran tentang tai manusia itu kayaknya waktu itu paling bikin aku jijik itu yang dari Seperti Dendam itu deh, yang dia lagi berak sambil jongkok di toilet, terus dia ngeliat ke tainya sendiri dan tainya bicara pada dia gitu. Tapi selain elemen, sebelum kita berangkat ke hal menjijikkan yang lain, aku mau nanya, sebenarnya tai itu apa sih signifikansinya dalam karya Mas gitu? Kenapa kok itu muncul di setiap novel? Setahu aku, seingat aku selalu ada elemen itu. Iya, saya rasa salah satu hal yang bukan tugas sih, tapi lebih ke kayak saya pengen ketika nulis cerita atau nulis novel gitu, hal-hal yang seringkali kita terlewatkan, tidak pernah memperoleh tempat dalam kesusastraan gitu, seharusnya juga kita tidak lewatkan gitu. Dunia ini begitu luas dan begitu beragam gitu. Tentu saja memang sastra juga punya sejarahnya sendiri. Sastra ada masa-masa di mana sastra mengeksploitasi katakanlah rasa lapar gitu. Udah banyak orang menceritakan rasa lapar gitu, atau kekejaman perang atau apa. Tapi juga ada hal-hal yang kadang-kadang overlook, kayak kelewat gitu ya, termasuk misalkan tai gitu. Saya rasa ya mungkin lebih ke dorongan-dorongan seperti itu. Saya selalu pengen melihat apa sih yang saya sendiri lewatkan gitu. Saya mencoba melihat lebih detail, lebih apa sih pengalaman personal maupun pengalaman kolektif yang saya merasa bukan sekedar layak, tapi juga kita semua benda berhak untuk ada gitu, untuk di-recognize, untuk di-mention, dan ya kenapa tidak, bahkan ya benda semenjijikan tai pun punya hak untuk berada di literatur. Dan memang itu memang adalah juga pengalaman sehari-hari manusia kan, yang memang nggak pernah ditampilkan, yang kita ngeliat tai kita sendiri itu. Tapi nggak tahu sih, kayak belakangan ini kan juga bahkan ada buku-buku yang
judulnya adalah bagaimana menentukan kesehatan Anda dengan melihat bentuk tai Anda seperti apa gitu kan. Jadi emang bener juga sih kayak ya kenapa ya, padahal itu kan adalah pengalaman sehari-hari kita, kadang-kadang kita juga melakukannya gitu, tapi kenapa itu nggak pernah ditulis gitu kan. Tapi kadang-kadang juga ada semacam apa ya, ada tantangannya gitu. Ketika satu hal, satu benda yang sebelumnya tidak terlalu direcognize, kemudian muncul, kemudian orang ngerasa, oh ternyata bisa ya, dia muncul di apa namanya, di karya yang seelegan sastra gitu ya. Kemudian kita mulai terbiasa memunculkannya, tapi ya lama-lama kemudian dia menjadi terbiasa, menjadi sangat sesuatu yang muncul lagi dan di titik itu saya rasa ya mungkin kita juga perlu melihat lagi, jangan-jangan karena kita udah terbiasa dengan satu hal dia menjadi semacam klise baru gitu. Buat saya sih sebagai penulis mungkin juga semacam warning, jangan-jangan karena kita keasikan di situ kita melewatkan yang lain. Selain tai juga ada upil ya Mas saya ingat. Kalau yang itu di kumpulan cerpen ini Cinta Tak Ada Mati ya kalau nggak salah. Itu waktu itu Mbak Mirna yang kasih. Terus ada satu cerpen yang aku lupa sebenarnya cerita lengkapnya gimana, tapi intinya ada orang yang dia potongan hidungnya itu akhirnya dimakan oleh orang lain. Terus ternyata ada yang masih ada upilnya gitu. Terus gara-gara itu saya nggak bisa makan seharian karena mual bacanya. Tapi gini sih Mas, kalau ngomongin hal yang lebih serius tuh, tadi kan Mas juga sempat bilang bahwa Mas itu tidak setuju dengan pembedaan sastra rendah dan sastra tinggi. Mengapa Mas? Karena juga sebenarnya kan banyak orang-orang yang snob kan, misalnya menganggap novel percintaan tuh adalah apa sih, murahan gitu kan, atau stensilan apalagi gitu, memandang rendah misalnya Wattpad, memandang rendah. Tapi pendapat Mas soal ini apa ya, maksudnya kenapa kita nggak boleh memandang rendah? Iya, pertama-tama tentu saja ketika kita bicara tinggi atau rendah dalam sastra, kalaupun kita mau pakai ukuran itu ya ukurannya apa gitu. Kalau bangunan kan jelas ada meteran gitu ya. Kalau sastra ini lebih tinggi dan sastra ini lebih rendah, kita mau sepakat di ukurannya apa dulu aja udah susah gitu. Nggak ada ukuran yang kita bisa sepakati bersama dalam hal soal itu. Ya buat saya ya agak aneh gitu. Apakah misalkan Shakespeare lebih tinggi daripada Agatha Christie kan, ukurannya apa gitu. Kalau lebih tua ya iya kita bisa punya ukuran yang sama-sama bisa kita pakai gitu. Tetapi kalau apa namanya ya lebih tinggi lebih rendah ya agak susah gitu. Tapi mungkin juga pada saat yang sama saya lebih tertarik sebenarnya lebih ke tadi kita bicara tentang klise gitu ya. Bagaimana satu tema satu apa ya, satu trope diulang-ulang, yaitu mungkin juga kita bisa memberi kritik terhadap itu gitu. Saya lebih senang melihat misalkan ketika kita mengkritik novel percintaan bukan karena dia tinggi atau rendah, tetapi lebih ke apakah ada hal yang tidak klise, hal yang baru di dalam ketika kita bicara tentang itu gitu. Ada ratusan ribuan novel tentang itu, apakah kita harus membaca kembali gitu. Ya itu lebih ke tantangan seorang penulis gitu. Bukan berarti bahwa kita tidak bicara tentang itu gitu. Tapi mungkin juga respon pembaca apakah dia snobis atau serius, lebih ke saya rasa mungkin kita lebih kritikal aja sih. Apa sih yang membuat kita nggak suka dengan satu tema gitu? Kenapa gitu? Buat saya sih lebih ke itu ya. Kalau ada hal-hal yang terlalu klise, yang terlalu sudah banyak dikerjakan gitu ya kalau orang lain suka nggak masalah gitu, tapi kalau saya lebih senang untuk menantang diri saya sendiri untuk menjelajah tema-tema baru, tema-tema yang lain gitu. Artinya kalau sudah pernah membaca novel serupa itu, kalau kemiripannya misalkan dari sesimpel kayak kayak Romeo and Juliet, ada A dan B saling suka, kemudian ada penghalang gitu, dan kemudian bagaimana mereka
bisa melewati itu, gagal atau berhasil gitu. Itu kan sebenarnya template-nya seperti itu gitu. Ya dengan template seperti itu jutaan novel bisa ditulis gitu. Itu pertanyaannya kan kamu mau baca semua itu gitu. Artinya buat saya sih mungkin 3, 4, 5 novel oke lah gitu, dengan cara pandang yang baru, dengan konteks yang berbeda gitu. Ada konteks misalkan fiktif, ada konteks dua orang tidak bisa bersatu karena reasonnya sesuatu yang lain gitu, bukan sekedar keluarga tidak merestui, tetapi hal yang lain lah, seperti misalkan kelas gitu, seperti misalnya Titanic kan sebenarnya kurang lebih sama ya. Oh ternyata problem kelas ini, meskipun kita nggak ngelihat background besarnya gitu, tetapi udah jelas itu mengganggu hubungan mereka gitu. Artinya ya variasi-variasi itu memungkinkan sebuah tema yang sama ditulis menjadi ribuan jutaan buku, tetapi pertanyaannya kita perlu nggak sih membaca semua itu gitu. Buat saya sih mungkin enggak gitu. Artinya ya udahlah, beberapa hal yang mungkin menarik bisa dibaca, tetapi saya merasa ada banyak hal yang pengen saya baca lagi. Justru karena itu sastra itu nggak akan pernah membosankan kan, karena dengan kita saling mengkritik satu sama lain atau kita akhirnya menemukan ide baru dari sesuatu yang udah klise, kita akan selalu bisa menghasilkan karya baru kan sebetulnya. Yeah. Oke, makasih banyak Mas Eka. Sama-sama.